Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para santri yang berbahagia, hari ini hari kedua kita mengadakan kajian Ramadan. Ada beberapa ustadz yang juga melakukan kegiatan yang sama dengan kitab yang berbeda. Ustadz Muhram membuka kitab Risalatus Siyam. Begitu juga ustadz-ustadz yang lain dengan kitab yang berbeda. Untuk saya, yakni Haulal Ihtifal Bimaulidin Nabi. Saya anggap ini penting untuk disampaikan karena masih jadi perdebatan, dan kemarin sudah kita mulai. Hari ini setback ke belakang dulu. Kemarin kita berbicara tentang dalil-dalil bolehnya mengadakan peringatan Maulid Nabi. Yang pertama, mengadakan peringatan Maulid Nabi itu adalah sebagai manifestasi dari rasa gembira yang diungkapkan kemudian dengan mengadakan peringatan Maulid Nabi. Cara memanifestasikan kegembiraan itu macam-macam. Kemarin disampaikan betapa seorang kafir mengekspresikan kegembiraan dengan memerdekakan budaknya, yakni Abu Lahab, kemudian mendapatkan reward dari Allah. Setiap hari Senin dikurangi atau diringankan hukumannya. Kalau seorang kafir saja mendapatkan reward dari Allah gara-gara merasa senang dengan kelahiran Nabi, apalagi kita yang mukmin, tergolong seorang yang mukmin, bukan kafir. Sehingga kemarin disampaikan syair dari Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin At-Timiski, "Idza kana hadza kafirun jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daima khaffafu anhu lisururi bi ahmada famadhannu bil abdilladzi kana umruhu bi ahmada masrurun mata muwahhida." Intinya, kalau seorang kafir yang divonis berdasarkan firman Allah, tabbat yada abi lahabin wa tabba, karena kegembiraannya dengan kelahiran Nabi,
mendapatkan reward dari Allah. Apalagi kita seorang mukmin yang selalu bergembira dengan hadirnya Rasulullah. Itu yang pertama. Setback dulu ke belakang. Yang kedua, Nabi sendiri memperingati hari kelahirannya, cuma dengan cara berpuasa. Jadi ekspresi kegembiraan itu macam-macam. Kalau Nabi lebih ditekankan kepada syukur, makanya Nabi berpuasa. Dan banyak ekspresi tentang kegembiraan itu, hanya saja bentuknya bermacam-macam. Boleh dengan berpuasa, boleh juga dengan memberikan makanan, boleh juga berkumpul seperti yang sering kita lakukan. Intinya kita mengekspresikan takzim kepada Nabi. Nah, yang sekarang ini yang akan kita kaji ats-tsalitsu dining nomor 3 annal farohah panikah sa'amhuna gembira seneng bihi kalaben Nabi sallallahu alaihi wasallam matlubun peneka esopreh dikehendaki bi amril Quran kalaben perintah Al-Quran min qoulihi ta'ala dari dawuh Allah ta'ala kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Boleh ditambah surat Yunus ayat 58. Kul mojaah Muhammad bifadlillahi kalaban fadola Allah. Fadol itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia karunia. Kalaban karunia Allah. Makanya kita kadang-kadang melihat di kaca mobil belakang sebagian dari saudara-saudara kita ada tulisan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Biasanya orang mengekspresikan kesenangan kadang-kadang dengan menulis ayat, dan ayat itu diletakkan di kaca mobil. Mungkin orang ini dari dulu teroan dia mobil buru tekah, jadi pas mobilnya beri tulisan hadza min fadli rabbi, bagus, enggak apa-apa. Itu beri gambar setaro karuan. Nah, fadl itu karunia. Bi fadlillahi kelaben karunia Allah wa bi rahmati ben kelaben rahmat Allah fa bidzalika maka kalaben kepanika fadl tor rahmat Allah falyafrahu maka becek aras saabunga pesera manusia. Fallahu maka dining Allah amaruna paneka marintah pesera Allah nadek kaulis saja kami kita an nafraha dek sopaje bunga pesera kaulis saja bir rahmati kalaban rahmat. Firman Allah tadi itu menegaskan bahwa kita diperintahkan ketika
mendapatkan fadl dari Allah, ketika mendapatkan rahmat dari Allah, hendaknya menyatakan kegembiraan. Wan nabiyyu dining Nabi sallallahu alaihi wasallam a'dhamur rahmati, panikah paling agung rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Kehadiran Nabi itu untuk menebarkan misi kasih sayang. Qala Allah Ta'ala, qala adabu Allah Ta'ala, besar Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka bentak ngotos besar kaulah di sini adalah Allah kahdek sambian illa rahmatan, angin minangka rahmat lil alamina, dek sedaja alam kabeh. Jadi risalah Nabi itu adalah menghadirkan rahmat ke seluruh alam. Apa yang dinamakan alam? Alam itu masih Allah, selain Allah itu alam. Jadi rahmat yang dihadirkan oleh Nabi bukan cuma kepada manusia, tapi juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Saya ambil contoh sedikit saja. Tidak ada agama yang mengajarkan etika menyembelih kecuali agama Islam. Ladinga egengse epatajem gelu maca bismillah. Agama yang lain tidak ada. Bahkan ada praktek ini, orang kepingin makan enak tanpa disembelih. Waktu saya kuliah di Jogja, ada sebuah rumah makan yang digandrungi anak muda. Ternyata menu dari rumah makan itu sate, tapi bukan sate kambing, sate anjing. Dan tidak disembelih, tapi dipukul sedemikian rupa sampai mati. Katanya kalau darahnya tidak mengalir, lebih lemak aja. Jadi tidak ada etika bagaimana menyembelih binatang. Yang ada cuma agama yang dihadirkan oleh Rasulullah, termasuk bagaimana menjaga lingkungan hidup. Itu misi kenabian, menghadirkan rahmat. Di dalam sebuah hadis ada juga dijelaskan, innama ana rahmatun muhdatun. Ada innama ya. Santri tahu kalau ada innama. Innama itu apa namanya? Adatul hasri. Innama itu adatul hasri. Sesungguhnya saya adalah rahmat yang dikaruniakan. Jadi mengadakan peringatan Maulidun Nabi itu adalah melaksanakan perintah Al-Quran. Apa perintah Al-Quran? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Falyafrah itu lamnya itu kan lam amar. Santri yang mengaji ilmu alat
tahu bahwa lam itu kan lam amar. Berarti kita diperintah untuk mengekspresikan kegembiraan. Maka kita dan sebagian umat Islam yang lain mengekspresikan kegembiraan itu dengan mengadakan peringatan Maulid Nabi. Berarti kita menjalankan perintah Allah. Karena rahmat terbesar itu adalah kehadiran Nabi, dan kita diperintahkan untuk mengekspresikan kegembiraan dengan adanya rahmat. Ini yang ketiga. Ar-rabi'uh tining senomor 4 annan nabiyya panikah saangkuna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena panikah beda besara Nabi yulahidu panikah memandang ngolati besara Nabi irtibatus zaman kaitan zaman bil hawadisi diniyati bil hawadisi kelaben pansepenapan peristiwa ad-diniyati bersifat keagamaan. Dulu zaman Nabiullah Ibrahim, kemudian nabi-nabi berikutnya, itu ada irtibat, ada kaitan. Cuma harus kita yakini bahwa misi dari para nabi itu sama, syariatnya yang beda. Kalau misinya sama, semuanya itu agama tauhid. Nah, itu ada kaitan dari nabi ke nabi, dari rasul ke rasul. Maka nabi melihat itu juga. Bil hawadisi kalaben sepenapan peristiwa ad-diniyati bersifat keagamaan al-udma agung allati madot ampon lebet yang sudah lalu ponapa hawadis wang kodot ben ampon totok ponapa hawadis. Fa idza jaa maka tatkalana ampun dateng az-zamanu ponapa zaman alladzi waqa'at terjadi ponapa hawadis fihi dalam zaman kana maka beda ponapa zaman fursotan peneka kesempatan atau dadi peluang litadak kuriha kaangku ngemoti hawadis kaangku ngemoti peristiwa-peristiwa pada rimi yaumnya ben ngaku-ngaki arena hawadis. Dulu ada apa, kemudian sekarang bulan ini berapa tahun yang silam terjadi ini. Nah, ini disambungkan, dikaitkan untuk mengingat apa yang terjadi dulu dengan zaman kekinian. Li ajliha karena hawadis wali annahu ben karena saungkuna zaman dzarfun peneka situasi otabe hal otabe kebedaan laha eka di hawadis. Akan lebih jelas kita lanjutkan apa yang dikehendaki dengan irtibat ini.
Nabi mengaitkan zaman dulu dengan zaman kekinian. Kita lanjutkan. Waqad as-shalah ben ongku as-shalah meletakkan dasar, nyabek dasar besar Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhil qaidatah de paneka qaidah binafsihi kalau bendiri Nabi sendiri yang meletakkan dasar. Kama surihah akadi ejlasaki fil hadis dalam hadis annahu ponapa saangkuna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma wasolah samangsana depak besar Nabi ilal Madinah tidak Madinah waro'a ben ngolati besar Nabi al Yahudah de orang Yahudi lamma wasolah samangsana depak besar Nabi ilal Madinah tidak Madinah waro'a ben ngolati besar Nabi al Yahuda de orang Yahudi yasumuna hale pada puasa besar Yahudi yauma Asyura are Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Sa'alah maka atanya besar Nabi andalikah dari kebanikah saumul Yahud dari kebanikah puasana orang Yahudi tanggal 10 bulan Muharram. Ketika Nabi sampai ke Madinah, Nabi melihat kok orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Fakilah maka edobuaki lahu dek Nabi innahum yasumuna innahum saungkuna Yahud orang Yahudi yasumuna penik kepada puasa besar Yahud li'anna Allah karena saungkuna Allah najah penika masalamat besar Allah Nabi Yahum dek Nabina Yahud. Siapa Nabi Musa wa aghraqah ben makerem besar Allah mentenggelamkan besar Allah aduahum dek mosona Nabi Yahud fahum maka dining Yahud yasumunah penika pada puasa besera Yahud hu de are Asyura yauma Asyura syukron karena nyokore lillahi de Allah syukron karena nyokore lillahi de Allah ala hadhihin nikmati atas paneka nikmat. Ini yang dimaksudkan irtibat tadi. Setelah Nabi datang ke Madinah, Nabi melihat orang Yahudi kok berpuasa, ada apa ini? Maka Nabi bertanya tentu saja kepada sahabat. Kemudian Nabi mendapatkan jawaban bahwa mereka orang Yahudi berpuasa karena Allah menyelamatkan Nabi mereka, yakni Nabi Musa, dan menenggelamkan musuh dari Nabi mereka, yakni Fir'aun. Oleh karenanya mereka berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat ini. Nikmat yang berupa keselamatan nabinya, nikmat yang berupa kebinasaan musuh dari nabinya. Itu nikmat bagi orang Yahudi kala itu. Kita sudah tahu bahwa setiap kenikmatan itu perlu dinyatakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu nyatakan. Menyatakan nikmat itu macam-macam. Ada bil lisan dengan ucapan alhamdulillah.
Ada juga bil arkan, dengan anggota badan. Masing-masing punya fungsi. Mata punya fungsi, telinga punya fungsi, lidah juga punya fungsi, tangan, kaki. Nah, ketika fungsi-fungsi itu digunakan untuk kegiatan yang orientasinya menggapai ridho Allah, melaksanakan perintah Allah, maka itulah bentuk syukur. Ada juga syukur bil janan, hati. Bagaimana bentuk bersyukur dengan hati? Kita menyadari bahwa nikmat itu bukan karena kekuatan diri kita, bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kekuatan dari makhluk Allah, tetapi dari Allah. Orang sakit kemudian sesuai dengan syariat, ketika sakit kita diperintahkan untuk berobat, maka obat kita cari, karena ada sabda likulli da'in dawaun, setiap penyakit itu ada obatnya, maka obat itu harus kita cari. Tapi kemudian ketika kita mencari obat dan kita berikhtiar untuk sembuh, ada suatu kenyataan, ada dua orang sakitnya sama, dia datang ke dokter yang sama, kemudian oleh dokter diberi resep yang sama. Oleh pasien yang datang ke dokter itu kemudian diberikan obat-obatnya sama, takarannya sama. Yang satu sembuh, yang satu wafat. Berarti yang menyembuhkan itu Allah, yang mewafatkan Allah. Ketika itu yang muncul di dalam hati kita, maka kita sudah berarti bersyukur. Ketika mendapati kenyataan seperti itu, orang-orang Yahudi berpuasa ketika hari Asyura, fakolah, maka adabu beserta Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa, nahnu dining kaula, kami aula panika lebih utama bi Musa kelaben Musa, mingkum etembeng dari sampean kabeh, fasomahu wa amaroh bisyami, fasomahu maka apuasa pesera Nabi huda yauma Asyura, wa amaroh ben merentah pesera Nabi bisyami kelaben apuasa are Asyura. Ini kan ada irtibat, akhirnya kemudian ada syariat kesunatan puasa hari Asyura. Ini kan kaitannya dengan kejadian orang Yahudi yang berpuasa, alasannya karena mereka itu bersyukur kepada Allah karena telah menyelamatkan nabi mereka. Yang tadinya syariat yang dijalankan oleh orang Yahudi, kemudian Nabi sendiri menjalankan syariat itu, dan Nabi memerintahkan menjalankan syariat itu kepada umatnya. Walaupun di dalam hadis yang lain puasa Asyura ya puasa, tapi Nabi menghendaki ada perbedaan. Ada hadis yang bunyinya begini, khalifu ahlal kitab wasumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Berbedalah engkau dengan ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi Nasrani. Kalau Yahudi puasa hanya pada tanggal 10, maka Nabi memerintahkan
puasalah kamu sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. 9, 10, dan 11. Ada juga 9, 10. Kalau 9, 10, 9 kita kenal dengan hari Tasu'a. Kalau 10 kita kenal dengan hari Asyura. Nah, itu yang namanya irtibat. Kemudian yang kelima, ini barangkali salah penempatan nomor. Jadi yang al-khamisu di sini itu mungkin yang ke-16 itu. Jadi kita loncat kepada as-sadis, tapi sebenarnya yang as-sadis itu yang al-khamisu. Kita baca al-khamisu. Al-khamisu dining nomor 5, annal maulidah asyarifah saungkuna maulidus syarif, peringatan maulid syarif, maulid nabi, ya ba'athu panekah adorong punapah maulidus syarif ala sholati wassalam, ala sholati atas mau sholawat wassalami ben salam, al matlubaini seetuntut kaduana, maksudnya dikehendaki keduanya, biqaulihi ta'ala, kalaben dawuhna Allah Ta'ala, kalau kita lengkapi kalaben dasar dawuhna Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha sa'ungkuna Allah wa malaikatahu ben malaikat Allah yusholluna 'alan nabi, penika as-sholawat secara Allah ben malaikatahu 'alan nabi atas nabi. Ya ayyuhalladzina he orang banyak amanu sepada iman beserta alladzina sallu as-sholawat beserta sampean kabi alaihi atas nabi, wasallimu ben ngaturake salam beserta sampean kabi tasliman kelaben salam. Al-Ahzab ayat 56. Coba biasakan para santri, karena kitab yang dibaca itu kadang-kadang ada ayat tetapi tidak ditulis ayatnya. Biasakan cari sesungguhnya Allah dan malaikat Allah bersolawat kepada Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan sampaikan salam kepada Nabi. Peringatan maulid itu lazim kan, yang kita adakan, yang oleh orang-orang beriman adakan, lazim sebelum acara ceramah, sebelum acara makan-makan, lazim membaca sholawat. Jadi peringatan maulid itu sarana untuk kita membaca sholawat, kan seperti itu. Walaupun sebenarnya sholawat itu bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, tapi dalam bentuk berkumpul dengan orang membaca sholawat itu acap kali kita kompak waktu kita mengadakan peringatan maulid, semua bersolawat. Jadi kalau peringatan maulid itu mendorong kita untuk bersolawat, maka terusannya wama bentining bereng di sini adalah sarana, alat. Karena sebede ponapama ya ba'atsu pendeka adorong ponapama alal matlub atas bereng seesopre membaca sholawat, kan dikehendaki esopre syara'an dalam syara'
fahuh maka dining ma matlubun peneka esopre syar'an dalam syariat dalam syarat. Kalau matlub itu adalah peringatan, kalau matlub itu adalah membaca sholawat, yang dikehendaki kita membaca sholawat. Nah sekarang ada media, sarana atau alat atau apapun namanya, yang di sarana atau media itu kemudian kita menghadirkan untuk membaca sholawat kepada Nabi, maka sarana itu juga dikehendaki. Ada suatu kaidah, siapa santri yang bisa mengungkapkan kaidah al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah akan sesuatu berarti juga perintah akan sarana-sarana yang bisa menghadirkan sesuatu yang diperintah itu. Contoh, kita akan diperintahkan sholat. Untuk sahnya sholat kita harus wudhu, maka kita harus wudhu, maka kita diperintahkan wudhu. Membaca sholawat diperintah, maka untuk kita bersama-sama membaca sholawat supaya kompak, kita adakan peringatan maulid. Maka peringatan maulid itu wasilah untuk membaca sholawat. Sehingga bisa juga kita ambil kesimpulan kalau begitu juga diperintah. Paling tidak, walaupun kita tidak menyatakan diperintah, paling tidak dikehendaki untuk diadakan. Kan seperti itu. Logikanya kan seperti itu. Hanya saja yang perlu pengasuh sampaikan, kalau tadi ada firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu. Bagaimana bentuk sholawat Allah? Bagaimana bentuk sholawat malaikat? Apa sama dengan kita? Nabi mengajarkan kepada kita sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Apa sama seperti itu? Beda. As-sholatu minallah rahmah wa minal malaikah al-istighfar. Baik untuk dicatat di bawah as-sholatu minallah rahmat. Kalau tadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat Allah bersolawat. Bagaimana bentuk Allah bersolawat kepada Nabi? Maka di dalam kitab Kifayatul Ahyar dijelaskan as-sholatu minallah rahmat. Solawat dari Allah itu adalah bentuk rahmat, kasih sayang Allah kepada Nabi. Wa minal malaikati al-istighfar. Solawat dari malaikat bentuknya berupa istighfar. Wa minal adami tadarruun wa du'aun. Dari manusia kita ini bersolawat kepada Nabi. Artinya apa? Tadarru dan doa. Tadarru itu juga doa yang dilakukan dengan merendahkan diri, meratap. Itu tadarru. Terlepas dari bentuk sholawat yang berarti kalau dari Allah itu rahmat, kalau dari malaikat istighfar, kalau dari manusia adalah tadarru dan doa, ketiga-tiganya bersolawat kepada Nabi. Maka sarana yang bisa untuk menghadirkan manusia membaca sholawat, paling tidak itu juga dikehendaki. Seperti itu.
Yang terakhir, fakam lisolati alaihi min fawaidah nabawiyatin, maka saponapa banyak lisolati peningkaikan di solawat alaihi atas Nabi min fawaidah, tining minnya ndak usah kita berikan makna, fawaidah tining pan sepenapan faedah, nabawiyatin seasefat kenabian, wa imdadatin benpan sepenapan pertolongan, muhammadiyatin seasefat Muhammad. Ada faidah yang bersifat kenabian, Allah sendiri yang memberikan. Ada juga pertolongan yang bersifat Muhammad, Allah memberikan kepada Nabi Muhammad kewenangan untuk memberikan syafaat, dan itu bisa kita dapatkan dari sholawat. Kalau yang dari Allah, yang fawaidah nabawiyatin, contohnya man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra, Nabi yang menyatakan siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka yang di atas Allah akan membalas 10 kali. Ini yang dimaksud fawaidah nabawiyah. Ada lagi yang terjemahnya, yang paling banyak mendapatkan syafaatku adalah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Nah ini imdadatin muhammadiyatin, dan banyak yang lain. Yasjuduhi, yasjudu makna asalakan asujud, saya tak mampu, saya tak mampu. Al-qolamu pun apa kolam, kolam alat untuk mencatat. Fi mihrobil bayan dalam apareng penjelasan. Dari banyakna imdadat, dari banyakna fawaid. Faedah sholawat anti dadi athariha, dari pan semenapan bilengana athara sholawat. Kalau santri mendengar athar, di hati ini sudah bisa menangkap athar labet, bekas ya, labet. Wa madhahiri anwarya, benpan sepenapan padenga nur sholawat, aspek yang tampak, madhahiri anwarya. Enggak percaya bukti akifai terus teka hajat sholawat, begitu kan? Bapak ujian menghadapi karekongan sholawat. Nah itu, ini yang dimaksudkan. Jadi kalau sholawat dengan sekian faedah, dengan sekian makna, dan sekian banyak athar yang bisa diharapkan oleh kita dengan menghaturkan sholawat kepada Nabi, maka sarana untuk membaca sholawat itu tentu saja dikehendaki untuk diadakan. Kan seperti itu logikanya. Sebenarnya untuk kita sudah tidak ada masalah, tapi barangkali dengan media ini bisa memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang lain. Makanya terima kasih kepada Pesona TV yang bisa mensyiarkan ini. Kemudian as-sabi, sebenarnya as-sabi ini as-sadis. Kita akhiri dulu sampai di as-sadis ya. Kemudian yang al-khamis tadi sebenarnya itu as-sadis asyar ya. Ini yang paling perlu nanti diperdalam, dipertajam.
ketika sudah bicara tentang bid'ah. Karena ada sebagian orang yang meyakini mengadakan peringatan Maulid Nabi itu bid'ah, tapi bid'ah dolalah menurut mereka. Akan kita coba nanti kita dalami, insyaallah pada tatap muka yang keempat. Tatap muka yang ketiga nanti masih akan melanjutkan tentang annal maulida asyarifah yasmalu ala zikri maulidihi asyarif wa mu'jizatihi wa siratihi dan sebagainya. Mudah-mudahan menjadi pencerahan kepada kita dan membawa kita lebih yakin lagi terhadap apa yang sudah kita amalkan selama ini, bahwa yang kita amalkan itu benar. Kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril 'azim. Allahumma akrimna bi nuril ilmi wal fahmi warzuqna al hikmata wal aqla wa akhrijna minadh dhulumat warzuqna fahman nabiyil hamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilma wa fahma. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wastamil bi ta'atika badanina. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.